siang para pimpinan direksi. Dalam kesempatan ini, kami tim marketing communication Pocari Sweat akan memberikan usulan mengenai kasus Pocari Sweat yang telah terjadi selama pandemi ini. Kami telah mencari solusi melalui skema penyelesaian masalah, yaitu empathy, define, ideate, prototype, dan test. Saya akan memulainya dengan skema yang pertama, yaitu empathy. Nah, dalam empati, kami menemukan beberapa penyebab melalui 3 perspektif setelah kami teliti. Melalui perspektif pertama, yaitu para user, terdapat banyak customer kami yang lebih memilih untuk berolahraga di rumah saja. Sejak pandemi, tentu banyak masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas di rumah saja. Hal ini menyebabkan para user mulai lupa akan keberadaan brand Pocari dan hanya meminum minuman yang sudah tersedia di rumahnya, seperti air putih. Dan mereka sudah jarang untuk membeli minuman di supermarket saat haus. Lalu didukung dengan teknologi yang canggih juga, serta sarana dan media untuk berolahraga di rumah menjadi sangat mudah, seperti melakukan workout dan membeli alat gym di rumah tanpa harus pergi ke tempat gym. Hal ini jika dilihat dari perspektif teknologi. Dan jika kami lihat melalui perspektif bisnis, sejak pandemi, banyak masyarakat yang jumlah pengeluarannya lebih besar dibandingkan jumlah pemasukan, sehingga minat user menjadi berkurang dan pemasukan perusahaan Pocari Sweat pun menjadi sedikit sehingga pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, pada tahap define ini saya akan merumuskan secara rinci persoalan yang dihadapi perusahaan. Permasalahan yang ada pada perusahaan Pocari Sweat seperti yang kita ketahui bersama adalah terjadinya penurunan sales yang turun sampai 70%. Dan hal tersebut dapat menyebabkan pengurangan karyawan. Dan sumber dari permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa sumber. Tolong slide selanjutnya. Sumber yang pertama adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tersebut menyebabkan banyak orang menjadi fokus pada pandemi, dan hal tersebut menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk melakukan olahraga di rumah saja dan tidak membeli produk makanan atau minuman yang ada di luar rumah. Dan tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi sales dari Pocari Sweat. Tolong slide selanjutnya. Lalu sumber kedua yang menyebabkan terjadinya penurunan sales pada Pocari Sweat adalah karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh perusahaan Pocari Sweat. Perusahaan Pocari Sweat kurang melakukan promosi baik di media sosial maupun media cetak, dan hal tersebut mempengaruhi penjualan Pocari Sweat. Lalu sumber yang ketiga yang menyebabkan penjualan Pocari Sweat adalah karena kurangnya inovasi yang dilakukan oleh Pocari Sweat. Pocari Sweat kurang menyiapkan diri dalam menghadapi perubahan, dan hal tersebut dapat dilihat ketika terjadi perubahan, yaitu terjadinya pandemi. Dan ketika hal itu terjadi, Pocari Sweat belum melakukan inovasi. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dalam membuat solusi ini, tim kami juga akan membuat tujuan yang realistik, solusi dan aksi alternatif, dan memilih beberapa solusi terbaik pada tahap ideate. Untuk menemukan tujuan tersebut, kita membuatnya dalam kajian SMART Goals untuk mempermudah kami menetapkan target dan tujuan ke depannya. SMART sendiri ini kebanyakan dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Tim kami sudah menyusunnya satu persatu. Yang pertama spesifik di sini adalah kami memiliki goals untuk menjual botol Pocari Sweat 1.500 sampai 2.000 botol per harinya di outlet-outlet tertentu. Lalu measurable, kami ingin meningkatkan penjualan Pocari Sweat setinggi 50% yang tadinya menurun menjadi 70%. Attainable, caranya adalah kami akan membuat campaign yang bernama Pandemic with Pocari dan menggencarkan promosi media sosial. Lalu relevant, dengan melakukan campaign dan promosi interaksi media sosial, kami akan melakukannya dengan 3 unsur ini, yaitu involve, entertain, dan increasing, di mana kami akan melibatkan konsumen dalam proses promosi sekaligus menghibur konsumen dan akan meningkatkan sales Pocari Sweat itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah time-bounded. Campaign dan promosi ini akan dilakukan selama 6 bulan dengan harapan dapat meningkatkan penjualan Pocari Sweat dan tidak ada yang diberhentikan dalam karyawan Pocari Sweat. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Kami selanjutnya akan beralih ke tahap prototype, di mana kami akan mulai melakukan rancangan-rancangan yang sudah kami buat bersama. Yang pertama, kami akan memulainya dengan campaign, di mana dalam campaign akan ada challenge, webinar, serta kami akan membuat website seputar informasi mengenai campaign Pandemic with Pocari, disertai juga dengan penjualan produk, di mana para konsumen dapat langsung membeli produk melalui website dengan pembayaran online. Kami akan melakukan challenge di mana kami akan mengajak para konsumen untuk berolahraga bersama di rumah. Kemudian para konsumen akan langsung mempostingnya di sosial media dengan hashtag Pandemic with Pocari. Kemudian kami akan mengadakan webinar yang berisi materi mengenai seputar kesehatan dan kebugaran.
Kemudian, kami akan melakukan promosi, yaitu story interaction through social media, di mana kami akan berinteraksi dengan para konsumen melalui sejumlah platform sosial media, khususnya pada story Instagram. Berikut merupakan contoh bagaimana kami berinteraksi dengan para konsumen melalui story Instagram, di mana kami menyediakan sejumlah pertanyaan, kemudian kami juga menyediakan question box yang berisi benar atau salah, di mana para konsumen dapat langsung mengisinya atau memposting ulang di sosial media mereka masing-masing. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian tes. Nah, kami sudah melakukan percobaan campaign dan promosi dengan konten interaktif. Berikut adalah beberapa hal yang kami dapatkan. Pada bagian campaign, kami telah melaksanakan webinar yang pertama dengan 303 partisipan, dan karena melihat antusiasme masyarakatnya cukup baik, kami akan melanjutkan campaign ini sampai 6 bulan ke depan. Next. Nah, ini adalah insight dari konten kami di sosial media. Untuk konten interaktif di Instastory, kami berhasil meraih perhatian sekitar 17.809 akun, dan 2.479 diantaranya adalah non-followers atau yang bukan pengikut dari akun resmi Pokari. Itu artinya konten interaktif ini berhasil menarik perhatian dari masyarakat baru. Nah, sedangkan untuk postingan di Instagram, kami berhasil meraih 5.609 likes, dan postingan tersebut juga dilihat oleh 10.674 akun. Nah, hal yang mengesankan berikutnya adalah hashtag pandemic with Pokari di TikTok berhasil meraih 2,5 juta tayangan dalam 1 minggu. Next. Dengan begitu, kami merasa bahwa memberhentikan karyawan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan merupakan solusi yang kurang tepat, karena kita bisa saja kehilangan orang-orang yang berbakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan campaign Pandemic with Pokari dan juga promosi dengan konten interaktif. Nah, dengan adanya solusi ini, selain untuk menaikkan penjualan dan pemasukan perusahaan, kami juga bisa membantu nama Pokari untuk naik lagi di kalangan masyarakat. Jadi kami sangat berharap solusi dari kami ini dapat dijadikan pertimbangan daripada memberhentikan karyawan. Sekian dari kami, terima kasih.